Nabi Isa AS diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel dengan misi yang sangat spesifik, mengembalikan mereka kepada ruh ajaran Nabi Musa AS yang telah banyak diselewengkan oleh para pemuka agama Yahudi saat itu. Dalam ajaran aslinya, sebagaimana dicatat dalam sumber Islam dan beberapa fragmen Injil kuno, Nabi Isa membawa pesan yang murni. Penerus estafet Tauhid, Nabi Isa menegaskan bahwa Tuhan itu esa. Beliau tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan dalam pengertian biologis atau substansial. Kalimat utamanya adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah, Tuhannya dan Tuhan seluruh umat. Membenarkan Taurat, beliau datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, melainkan untuk memperkuatnya dan menghalalkan beberapa hal yang sebelumnya dilarang sebagai rahmat bagi Bani Israel. Kabar gembira Injil, kitab Injil yang asli berisi bimbingan moral, penyucian jiwa, dan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul terakhir Ahmad Muhammad setelah masanya. Pada fase ini, para pengikut setia Nabi Isa, yang disebut Hawariyun, memandang beliau sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah kelompok Tauhid yang mempraktikkan ibadah menyerupai cara-cara Nabi sebelumnya, termasuk sujud dan menjalankan syariat ketaatan. Namun, benih-benih badai mulai muncul dari pihak luar dan otoritas Romawi yang merasa terancam dengan gerakan dakwah ini. Penyimpangan sistematis pertama bermula ketika ajaran Nabi Isa mulai dibawa keluar dari lingkungan Bani Israel menuju masyarakat Goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi pagan. Tokoh kunci dalam fase ini adalah Saulus dari Tarsus. Paulus, yang sebelumnya adalah pengejar pengikut Nabi Isa, mengklaim mendapatkan visi dan mulai menyebarkan ajaran yang berbeda dari para sahabat asli Nabi Isa, Hawariyun. Beberapa pergeseran fundamental yang dilakukan Paulus antara lain: penebusan dosa. Paulus memperkenalkan konsep bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah kurban penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Ini berbeda dengan ajaran asli Isa yang menekankan pada pertobatan dan ketaatan pada hukum Tuhan. Penghapusan syariat, untuk mempermudah bangsa Romawi dan Yunani masuk ke dalam ajarannya, Paulus menyatakan bahwa hukum Taurat seperti khitan dan larangan makan babi tidak lagi wajib. Ia mengklaim bahwa iman lebih penting daripada amal dan hukum. Pemberian status anak Tuhan di bawah pengaruh budaya Helenistik Yunani yang terbiasa dengan konsep dewa-dewi yang memiliki anak manusia. Sosok Nabi Isa mulai digeser dari hamba Allah menjadi anak Allah dalam arti yang bersifat ketuhanan. Para pengikut asli Nabi Isa, yang dipimpin oleh Yakobus James the Just di Yerusalem, sempat menentang keras ajaran Paulus ini. Mereka tetap berpegang pada Tauhid dan hukum Taurat. Namun, seiring dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 oleh Romawi, komunitas Tauhid ini semakin melemah dan tersingkir, sementara ajaran Paulus yang lebih ramah terhadap budaya pagan Romawi justru berkembang pesat di pusat-pusat kekuasaan. Inilah awal mula sosok Nabi Isa yang merupakan seorang utusan, mulai dibungkus dengan jubah mitologi dan filsafat Yunani Romawi. Pada tahun 325 Kaisar Konstantinus Agung dari Romawi menghadapi masalah besar, perpecahan hebat di dalam gereja antara kelompok Arianisme pengikut Arius dan kelompok Athanasius. Arius dan Tauhid. Arius adalah seorang presbiter dari Alexandria yang mengajarkan bahwa Tuhan itu esa, sedangkan Isa adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, bukan Tuhan itu sendiri. Pandangan ini sangat dekat dengan konsep Tauhid. Athanasius dan Trinitas, kelompok ini berpendapat bahwa Isa memiliki substansi yang sama dengan Tuhan sehakikat. Konstantinus, yang saat itu lebih peduli pada stabilitas politik kekaisarannya daripada kebenaran teologis, memanggil para uskup untuk berkumpul dalam konsili Nikaya. Dalam pertemuan ini, di bawah tekanan politik kekaisaran, pandangan Arius dinyatakan sebagai ajaran sesat heretik. Hasil dari konsili ini adalah pengakuan iman Nikaya, yang secara resmi menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari Tuhan. Kelompok pendukung Tauhid Arianisme mulai dikejar, buku-buku mereka dibakar, dan mereka disingkirkan dari panggung sejarah. Dengan dukungan pedang Romawi, konsep ketuhanan Isa menjadi doktrin wajib, dan siapapun yang mengesahkan Tuhan tanpa menyertakan Isa sebagai Tuhan akan dianggap sebagai musuh negara. Penyimpangan ini bukan lagi sekadar pergeseran pemikiran, melainkan sudah menjadi keputusan politik formal yang dipaksakan kepada masyarakat luas. Ajaran asli Nabi Isa tentang keesaan Allah mulai terkubur di bawah dominasi struktur gereja negara yang baru. Pada akhir abad keempat, dilakukan proses yang disebut kanonisasi, yaitu pemilihan kitab-kitab mana saja yang boleh dianggap sebagai firman Tuhan, dan kitab mana yang harus dilarang. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kelompok yang telah memenangkan konsili Nikaya. Berikut adalah poin-poin penting dalam fase penyimpangan ini. Pemilihan 4 Injil, dari puluhan atau bahkan ratusan catatan tentang kehidupan Isa, Yesus, yang beredar di berbagai komunitas, gereja hanya memilih 4 Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab-kitab ini dipilih karena dianggap paling selaras dengan doktrin yang telah ditetapkan oleh negara dan gereja. Penyensoran Injil Barnabas dan kitab lain, kitab-kitab seperti Injil Barnabas, yang menceritakan bahwa Isa adalah seorang manusia biasa dan meramalkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, dilarang keras. Siapapun yang memiliki atau menyebarkan kitab-kitab non-kanonik ini akan dihukum berat.
Penerjemahan yang bias, saat Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Vulgata, banyak istilah asli yang memiliki makna, hamba Allah, atau Rasul, diterjemahkan atau ditafsirkan ulang untuk memperkuat posisi Isa sebagai bagian dari Trinitas. Dengan terkumpulnya kitab-kitab pilihan ini menjadi satu bundel Alkitab Bible, maka ajaran asli Nabi Isa yang murni semakin sulit diakses oleh masyarakat awam. Tradisi lisan para sahabat asli, Hawariyun, yang masih memegang tauhid perlahan-lahan punah karena persekusi yang sistematis. Agama yang awalnya adalah gerakan spiritual yang sederhana dan murni, kini telah berubah menjadi sebuah institusi kekuasaan yang memiliki kitab suci yang telah disaring demi kepentingan doktrin tertentu. Pada fase terakhir ini, penyimpangan telah menjadi mapan secara institusional. Gereja tidak lagi sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi otoritas yang menguasai pikiran dan hukum. Penyatuan gereja dan negara, dengan jatuhnya kekuasaan Romawi Barat dan munculnya kekuasaan kepausan, doktrin tentang ketuhanan Yesus Isa menjadi dasar bagi seluruh hukum di Eropa. Hal ini menutup pintu diskusi intelektual mengenai hakikat manusiawi sang nabi selama berabad-abad yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Mitos paganisme, yang terserap, banyak ritual pagan Romawi dan Eropa, seperti perayaan titik balik matahari musim dingin, diserap ke dalam praktik keagamaan baru ini untuk mempermudah konversi massa. Hal ini semakin menjauhkan penganutnya dari kesederhanaan ibadah yang diajarkan Nabi Isa yang aslinya sangat dekat dengan tradisi Semitik seperti kiblat dan sujud. Kehadiran Islam sebagai penutup Al-Furqan 6 abad setelah masa Nabi Isa, Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu misi utama Al-Quran adalah sebagai musadik pembenar dan muhaimin penjaga tolok ukur terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran secara tegas mengoreksi penyimpangan ini dengan menyatakan dalam surah Al-Maidah, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sejarah ini ditutup dengan fakta bahwa meskipun ajaran Nabi Isa AS telah mengalami perubahan drastis di tangan otoritas manusia, pesan aslinya tentang tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap tersimpan dalam fitrah manusia dan ditegaskan kembali dalam ajaran Islam, yang menempatkan Nabi Isa AS pada posisi terhormatnya, bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai salah satu Rasul terbesar Allah Ulul Azmi, yang membawa cahaya bagi dunia.